Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad abdi abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tukarrimuna bisirriha binuril fahmi hatta nafhama ma ashkala alaina min hadhihi al-ulum fa innakal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama bermuajahah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di saat yang sama ada anak-anak yang seusia Anda mungkin sedang bermain-main di luar. Ada mungkin yang mereka tidak sempat lagi main, sibuk mau makan apa hari ini. Yang mereka bisa kita lihat misalnya di Gaza sana. Alhamdulillah Anda ditakdir Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang luar biasa nyamannya, kemudian berupaya mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah untuk kita semua. Allahumma amin. Kita akan membaca hari ini surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hafal semua? Ada yang belum hafal? Kita baca ya sama-sama. Nah, jadi nanti saya dulu baca, kemudian baru semuanya. Siap? Siap baca? Siap. Kita ambil berkah dari bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ayo gunnahnya ditahan ya, ada gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Fa, coba semuanya.
Tha. 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 Huruf hijaiyah yang keluar lidah cuma 3. Apa aja? Terus? Sa, da, wo. Nafatha. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Satu ayat lagi, satu surah lagi kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Waw mati itu ukurannya gimana? Waw mati. Waw mati ukuran bibirnya gimana? Seperti orang kesandung batu. Au. Jangan au. Jangan begini. Qul a'udzu birabb. Bunyi enggak? Bunyi, tapi harokatnya tidak sempurna. Yang harusnya nanti dia 2 harokat jadi 1 harokat, atau yang seharusnya 1 harokat jadi 1/2 harokat. Itu namanya apa? Ikhtilas. Tidak boleh. Kalau kita baca Quran salah, kata Imam Ibnul Jazari, berdosa. Begitulah riwayat yang sampai pada kita ya. Jadi kalau ada waw mati, bibirnya gimana? Coba semua bibirnya coba semua. Coba bibirnya semua. Ayo, 1, 2, 3. Au. 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 Ya. Jadi tidak ada orang kesandung batu. Au. Tidak ada. Orang kesandung itu kan sakit. Au. Itu ukuran waw mati, ya. Ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, ini namanya surah An-Nas. Pada surat sebelumnya namanya surat Al-Falaq. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini dinamai juga dengan surah
Muawwidhataini. Jadi apa muawwidhataini atau muawwidhatain? Artinya apa? Muawwidhah. Kenapa dinamai surat Muawwidhah? Surat yang memiliki dua ta'awuz. Ada a'udzu di Al-Falaq dan ada a'udzu di An-Nas. Maka dikatakan surat Muawwidhataini. Ya, surat mohon perlindungan. Ya, gitu ya. Nama lain dari surat ini juga surat Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Qul a'udzu birabbin nas. Sering disingkat surat Al-Falaq atau surah An-Nas. Ya, nama. Pertama itu kalau tak kenal maka ta'aruf. Nah, ya. Kalau tak kenal maka ta'aruf, ya kenalan. Ini kita kenalan dengan surah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan mengirimkan surat, namanya surat itu pasti ada apa? Anda kalau menerima pesan WA, WhatsApp atau menerima mailbox atau pasti ada apa? Ada apa? Ada pesan. Ya, pesan itu kan artinya surat. Surat itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, ini surat ini kenapa? Surah ini ada yang mengatakan turun di Mekah. Turun di mana? Sebelum Nabi hijrah. Surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah masuk kategori surah Makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Ada surah Madaniyah. Madaniyah itu surah setelah Nabi hijrah. Surah sebelum Nabi hijrah dinamai Makkiyah. Nah, surah ini juga ada yang mengatakan turun di Madinah. Turun di Mekah lantaran ada tradisi kuno itu pandangan mata bisa mendatangkan mudarat. Pandangan mata bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan keburukan yang sering disebut dengan ain. Tahu ain? Nah, tradisi Arab dulu ada yang seperti itu. Orang kalau memandang, apa yang dipandangnya itu bisa karena pandangan matanya bisa mendatangkan keburukan, kemudaratan. Nah, itu ya. Nah, untuk menangkal itu Allah turunkan yang namanya surah ini. Ini surat senjata umat Islam. Jangan Anda tidak gunakan, ya. Jangan tidak digunakan. Bacalah setiap pagi atau petang. Nah, pagi dibaca, sore dibaca. Nah, itu. Oke ya. Kita akan coba maknai sama-sama. Ayatnya bunyi pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
bil falaq. Qul artinya apa? Apa artinya qul? Katakanlah. Kalau Allah suruh katakan, gimana kita? Siap. Ya, betul nggak? Katakanlah, siap ya Allah. Gitu. Kalau Al-Quran bilang katakanlah bahwa Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan, siap. Jangan sekali-kali Anda menduakan Allah. Kalau Allah bilang katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. A'udzu itu dari kata apa? Ada ya'udzu. Artinya ada ya'udzu artinya menuju kepada sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakutinya. Itu maknanya. Menuju kepada sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakutinya. Makanya kata a'udzu sering diartikan berlindung. Ketika Anda mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku mohon perlindungan kepada Rabb al-Falaq. Rabb al-Falaq ini artinya apa? Rabbun artinya apa? Rabbun itu artinya Rabba yurabbi, apa? Mendidik, pendidik, pemelihara. Pemelihara itu apa? Pemelihara itu buat, tidak sekedar buat. Kalau Anda buat rumah terus Anda tinggalkan, kemudian rumputnya panjang, Anda diam saja. Rumahnya kotor, Anda diam saja. Kemudian catnya mulai kusam, Anda diam saja. Itu namanya Anda pembuat saja, belum pemelihara. Kalau pemelihara itu gimana? Sudah buat, bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Kalau kotor, bersih, dibersihkan. Kalau kusam catnya, dicat lagi. Itu namanya pemelihara. Jadi Rabb itu pemelihara. Sering diartikan Tuhan. Aku berlindung kepada pemelihara Al-Falaq. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir mengatakan Al-Falaq itu berarti waktu subuh. Al-Falaq itu berarti apa? Waktu subuh. Al-Falaq itu waktu subuh. Tapi Anda waktu subuh masa bilang, falak, sudah falak, begitu. Itu enggak? Kalau bangun, sudah falak, bangunin temannya. Gitu enggak? Enggak, apa ya? Subuh. Tapi falak itu diartikan waktu subuh. Karena ada ayat bunyinya faliqul isbah. Allah adalah faliknya subuh. Falak itu kata dasarnya membelah, arti falako, artinya membelah. Kenapa falak diartikan subuh? Karena malam itu kan gelapnya menyeluruh. Malam itu gelapnya menyeluruh. Ketika datang fajar, ada belahan. Pertama putih. Nah, terbelah dia. Itulah dinamai falak itu subuh. Oke ya.
Mudah-mudahan hujannya mendatangkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita. Amin. Ya, kita lanjut ya. Katakanlah, aku berlindung kepada pemelihara Al-Falaq, Tuhan yang memelihara semua yang terbelah. Apa saja yang terbelah selain suku? Yang terbelah selain suku apa? Tanah terbelah enggak? Terbelah ketika dia ditanami tanaman, atau ketika air mengaliri tanah, itu juga terbelah. Semua yang terbelah itu yang memelihara Allah. Berlindunglah kepadanya. Kemudian dari apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Min syarri ma khalaq. Dari syarri apa? Syarri itu apa? Syarrun. May ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai. Syarrun artinya semua kejahatan. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah, Tuhan Al-Falaq. Kita berlindung dari segala kejahatan. Ma khalaq. Ada kalimat ma khalaq. Kejahatan yang dibuat oleh makhluknya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan apa? Ghasiqin idza waqab. Ghasiq apa ghasiq? Kenapa tidak lail? Lail itu apa artinya? Malam. Ghasiq itu menyeluruh, penuh. Kenapa malam itu dinamakan ghasiq? Karena waktu malam itu kegelapan Waqab apa waqab? Waqab. Waqab itu masuk. Ya. Kalau ada kalimat waqabas syams, matahari masuk, maksudnya matahari terbenam. Kalau ada malam, malamnya masuk, sudah malam, masuk lagi malamnya, itu kakaknya diartikan gelap gulita. Pernah Nabi SAW itu bersama Aisyah. Jadi kata Ibu Aisyah, Nabi pernah pegang tanganku waktu malam gelap. Itu ada rembulan. Ada rembulan, terus Nabi bilang begini, ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Jadi Nabi nyuruh Aisyah apa? Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ghasiq idza waqab. Jadi dari kejahatan ghasiq idza
waqab. Waktu itu Nabi melihat bulan sama Ibunda Aisyah, kemudian disuruh sama Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah. Kalau kita lihat bulan apa? Takjub, ya, melihat bulan takjub. Nah, kalau Nabi ngelihat bulan sama Aisyah, itu disuruh Aisyah untuk berlindunglah kepada Allah dari ghasid idza waqab. Ya. Seolah-olah Nabi mengatakan berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan yang kamu lihat ini. Nah, maksudnya bukan itu. Jadi biasanya kalau bulan sudah terang benderang, ya, atau bulan itu muncul di malam hari. Saat malam itu biasanya banyak kejahatan. Saat malam itu banyak kejahatan. Itulah Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan malam. Apakah setiap malam jahat? Apakah setiap malam jahat? Tidak. Tapi malam itu biasanya digunakan oleh makhluk Allah untuk kejahatan. Oleh karenanya ketika waktu malam mau tiba, banyak-banyaklah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sudah dua ya. Baru dua. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan nafasat. Nafasat ini apa? Nafas. Apa? Ada yang tidak tahu? Ada yang tahu nggak belakang? Apa? Nafasat. Dari kejahatan wanita. Jadi wanita itu jahat atau gimana? Nanti kata yang belakang dari kejahatan laki-laki ya. Wa min syarrin nafasat. Nafas itu apa? Tiupan. Ini dulu memang zaman Nabi itu orang yang terkenal itu orang yang tenar, penyair. Itu yang tenar ya, yang punya status sosial yang tinggi. Itu orang penyair, saudagar, dukun, santet. Nah, itu dulu lumrah yang begitu. Nah, salah satu kelebihan penyihir itu apa? Salah satunya punya kebiasaan ya, meniup-niup jimatnya, nafasat, dan biasanya perempuan. Laki-laki itu pengguna. Laki-lakinya itu penggunanya. Penyihirnya perempuan. Min syarrin nafasat, dari kejahatan penyihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ini memang salah satu media sihir itu ya ada alatnya dan itu ditiup-tiup. Ya itu biasa, mungkin Anda juga pernah niup. Anda kalau ruqyah itu kan pakai air, Anda tiup juga kan. Cuman Anda kan bukan nafasat, ya. Nah kalau nafasat itu niupnya untuk pelet, untuk pelet.
untuk nyihir. Ya tak, untuk pelet bisa. Terus untuk apa lagi? Untuk menimbulkan mudarat, kejahatan. Nah, itu. Nah, biasanya yang perlakuan seperti itu memang kadang malam. Nafasat. Nah, mintalah perlindungan Allah dari nafasat. Nafasat fil uqad, dari ikatannya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan hasid, pendengki, ketika dia iri hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari berapa hal? Tiga. Syarri ghasiqin idza waqab, syarrin nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kan kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya. Kejahatan makhluknya itu apa saja? Sampelnya, misalnya pertama, ghasiq idza waqab. Kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kejahatan waktu malam. Kemudian kejahatan apa lagi? Nafasati fil uqad. Nafasat ketika dia penyihir, tukang santet, dukun, apalagi bahasa Anda, dan semisalnya, mintalah perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syarri hasidin idza hasad. Mintalah perlindungan pada Allah dari orang yang iri hati. Orang yang iri hati ini bisa menimbulkan pengaruh negatif pada orang. Hasad itu apa? Hasad itu tidak mau melihat orang senang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini hasad. Hasad ini penyakit hati. Hasad ini penyakit hati. Jangan sampai santri-santri Al-Furqan ini khususnya ada sifat hasad. Kata Nabi SAW apa? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanati ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah sifat iri dengki. Iri dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikanmu, sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu betul. Orang iri itu kalau lihat dipupuk terus, ya, itu kebaikannya akan berkurang. Biasanya sedekahnya 5.000 jadi 2.000. Gara-gara iri. Biasanya rajin silaturahim, ini ndak, karena iri. Biasanya ketemu teman nyapa, senyum, ini ndak, cuma nyapa saja, senyumnya hilang. Kenapa? Pelan-pelan kebaikannya pelan-pelan berkurang, karena ada sifat iri dengki. Sifat iri dengki inilah yang memusnahkan kebaikan. Tidak boleh. Bagaimana solusi agar kita tidak hasad? Solusinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya orang yang sakit hasad ini umumnya itu karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah dan tidak berterima kasih terhadap anugerah yang Allah berikan kepada dia. Lihat orang lain terus.
ngelihat orang lain terus. Padahal Allah sudah kasih nasihat, wala tatamannau ma faddalallahu bihi wala tatamannau ma faddalallahu ba'dhum ala ba'd. Ya, jangan kamu itu berangan-angan atau menginginkan nikmat yang memang sudah untuk orang lain atau mau kamu ambil dari orang itu. Jangan. Jadi nikmat yang sudah ada pada orang lain itu bagian dia. Dan nikmat yang ada pada Anda itu bagian atau jalankan pesan Nabi, lihatlah kalau masalah harta apalagi kepada orang yang di bawahmu. Jangan lihat pada orang yang di atas. Untuk apa? Agar kamu tidak menggugat nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Jadi bersyukur terus. Nah, itu nanti akan mengurangi rasa iri, dengki, hasad. Orang hasad ini kadang pandangan matanya, ya, kita bicara ain tadi, itu bisa membuat mudarat. Gara-gara dilihat karena pandangannya sakit, tidak ada sebab yang buat dia sakit, gara-gara pandangan matanya jadi sakit. Bisa enggak? Bisa. Dan itu sudah pernah terjadi. Gara-gara pandangan mata suka, ya kan? Bisa nggak? Orang itu kan kalau gara-gara pandangan mata dulu jadi suka, dari mata turun ke hati. Nah, itu pandangan mata itu begitu. Nah, ada pandangan mata yang menimbulkan mudarat. Kalau begitu tadi kan nggak menimbulkan mudarat, menimbulkan mahabbah, cinta yang begitu. Ya, ada yang pandangan mata menimbulkan mudarat. Gara-gara pandangan mata itu jadi sakit. Ada. Nah, ini namanya ain. Nah, untuk menghindari dari itu, bagaimana caranya? Bacalah surah Al-Falaq. Nah, bacalah surah Al-Falaq. Teman-teman, misal pulang malam, misal perempuan sendiri pulang malam, biasanya kita kenal kalau malam apa yang terngiang di kepala kita? Kaki ada begal, ya kan? Kaki ada ini. Timbul kekhawatiran dalam hati. Solusinya gimana kalau Anda seorang muslim? Solusinya baca surat Al-Falaq. Nah, itu. Baca surat Al-Falaq. Jadi dibaca. Untuk itulah surat ini turun. Jadi jangan tidak pakai. Jangan tidak digunakan. Ada orang yang mungkin Anda punya rasa curiga kalau orang itu akan mengganggu Anda atau akan menimbulkan keburukan untuk Anda. Apa yang kita lakukan? Baca surat Al-Falaq. Nah, itu caranya. Ya, baca surat Al-Falaq. Mintalah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Al-Falaq. Nah, itu. Ya, kita masuk surah yang kedua. Surah yang kedua ini, ada sebuah riwayat ini hadis disebutkan bahwa
Jibril pernah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, apakah engkau merasa sakit, hai Muhammad? Beliau menjawab, ya. Lalu Jibril mengucapkan, Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfik. Nah ini Jibril meruqyah Nabi Muhammad SAW. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu, min kulli da'in yu'dhika, dari setiap kejahatan orang, dari setiap kejahatan yang menyakitimu, wa min syarri hasidin wa ainin, dan dari kejahatan pendengki dan mata yang dengki. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Jadi memang ada yang namanya penyakit yang ditimbulkan dari mata, pandangan. Biar kita terhindar dari itu, bacalah surah Al-Falaq. Kemudian yang kedua adalah surah An-Nas, Mu'awwidzat Saniyah. Jadi yang tadi disebut Al-Mu'awwidzah Al-Ula, yang ini Al-Mu'awwidzah As-Saniyah. Surat mohon perlindungan 1 dan surat mohon perlindungan 2. Yang dua ini An-Nas. Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini 3 serangkai. Ada Rabb, rububiyah Allah, ada kerajaan Allah, ada ilahiyatnya Allah. Ada 3 sifat. Di surah An-Nas ada 3 sifat. Di surah Al-Falaq berapa tadi sifatnya? 1. Aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq, kepada Tuhan Al-Falaq. Tuhan, kalau Anda artikan itu subuh. Wah. Kemudian langsung berlindung dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Lah kalau An-Nas ini tidak langsung. An-Nas ini dia membaca 3 sifat Allah dulu. Qul a'udzu birabbin, malikin, ilahin. Ini kita disuruh berlindung dari apa? Belum baca 3 ini dulu. Dari apa? Min syarril waswasil khan, dari syar, kejahatan waswasnya khannas, dari kejahatan waswasnya khannas. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan khannas itu setan. Dari kejahatan waswasnya setan. Waswas itu apa? Waswasah, bisikan. Setan itu membisik. Dia punya kemampuan, Allah kasih kemampuan kepada setan untuk membisiki manusia. Bisiknya baik atau buruk? Buruk. Pembisik itu penggoda. Tidak ada orang mau menerkam itu bisik-bisik. Jadi Anda jangan salah mengenal setan.
setan itu tidak menakutkan. Dia itu penggoda, pembisik. Kalau dia menakutkan, dia tidak bisik-bisik. Ya. Jadi setan itu tidak menakutkan. Dia membisikkan, menggoda. Min syarril waswasil khannas. Di mana dibisikkan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke dalam sudur manusia. Jadi begini, ada sebuah riwayat di tafsir Ibnu Katsir itu, ma minkum min ahadin illa qad bukkila bihi qarin. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ada pendamping, ada qarinnya. Jadi kita ini ada qarin. Qarin itu apa? Pendamping. Pendamping yang suka bisik-bisikin siapapun, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pendamping Rasul masuk Islam. Jadi pendamping ini dari jenis apa? Jin. Dari jenis apa? Jin. Khannas. Jin. Jin ini sejak Anda lahir itu sudah menjadi pendamping Anda. Termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya pendamping Rasul masuk Islam. Jadi dia nyuruh yang baik-baik. Makanya kalimatnya min syarri waswasi, min sebagian, tidak seluruhnya. Karena memang ada jin itu yang muslim. Wa innal muslimuna, ya, kami ini ada yang muslim, ada yang tidak ada di surat jin itu kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Bisikan setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Artinya setan ini ada yang jin, ada yang manusia. Jadi apa itu setan? Setan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terus bisikin orang lain, ngajakin orang lain untuk membangkang perintah Allah. Kalau ada makhluk Allah bangkang perintah Allah, itu namanya apa? Hamba Allah yang bermaksiat. Tapi kalau dia sudah beri pengaruh kepada yang lain, jadi setan. Tayo sholat sholat cak kaliman kau nih. Nah, sudahlah, tidak usah sholat. Nah, dia tidak sholat, ngajak orang lain tidak sholat. Pada saat itu dia jadi setan. Nah, itu. Ya, kenapa? Ngajak orang lain bangkang perintah Tuhan. Kalau dia cuman bangkang saja, tidak ngajak-ngajak, baru maksiat, belum jadi setan. Tapi kalau sudah ngajak yang lain, jadi setan. Nah, yang begini bisa bisikin enggak? Bisa bisikin orang lain. Koruptor,
korupsi, orang-orang yang berperilaku korupsi, mengambil itu kan awalnya kan tidak mau. Katakan lajulah, lajulah ini kan bisikan. Jadi Anda harus kenal setan itu. Setan itu tidak hanya jin, syayatinal insi wal jin. Jadi memang ada setan-setan dari golongan jin dan manusia. Nah, untuk itu kita berlindung kepada Allah. Ketika berlindung dari bisikan itu, ya, bisikan dalam jiwa itu yang bergejolak dalam jiwa kita, waduh kejahatan ini, tidak kuat ini, disuruh dirayu terus untuk melok ke sana, dirayu terus untuk batal puasa, dirayu terus untuk ikut ini, ikut itu. Nah, kalau itu ajakannya membangkang perintah Allah, maka untuk menguatkan Anda, bacalah surah An-Nas. Bacakan surah An-Nas. Ah, itu. Bacakan surah An-Nas untuk diri Anda. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari jin manusia lemah kita, bisa interaksi. Nah, kalau dia setannya dari bentuk jin yang goda, gimana? Ini kalau goda dia dalam hati, ya, kalau dia dalam hati menggodanya itu, Anda ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan qul a'udzu birabbin nas ini. Tapi kalau itu dari nafsu gimana? Nah, ini bukan bisikan. Dalam diri manusia itu kan kejahatan itu setidaknya ada dua. Ada kejahatan bisikan, itu faktor eksternal. Bisikan datang dari luar jiwa Anda. Fi sudur, ya, datang dari luar hati kita. Ada satu memang nafsu. Nafsu ini memang bawaan juga, bawaan penciptaan. Nafsu ini bawaan penciptaan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sungguh nafsu itu memang kadang nyuruh kepada keburukan. Nafsu. Jadi nafsu itu tidak bisa Anda Anda tolak. Ya memang sudah ada, sama seperti jantung. Sama seperti jantung paru-paru. Ada yang punya jantung? Ada yang tidak punya jantung di sini? Ada? Tidak ada. Ya kenapa? Karena itu bawaan penciptaan. Begitu juga dengan nafsu. Itulah kenapa Allah Maha Pengampun. Ya, karena Dia tahu hambanya punya nafsu. Punya nafsu. Kadang disuruh puasa 30 hari, itu nafsunya bilang sudahlah, nanti aja mau lebaran saja puasanya. Pas sudah mau lebaran, di awal sama di akhir, tengah-tengahnya sudahlah kakek baik puasa, nunggu balik. Nah, ini ada bisikan-bisikan begitu. Nah, itu harus dilawan. Kalau dia dari dalam hati kita yang berupa nafsu, itu lawannya tekad. Harus tekad. Kalau tidak bertekad susah. Harus punya tekad yang kuat. Azam. Idza sadaqal azmu wadohas sabi. Kalau benar kemauannya, maka pasti ada jalannya. Nah, kenapa kok kadang tidak benar? Biasanya azamnya kurang kuat atau tidak ada azam. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu tergelincir dari surga, itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waktu diperintah jangan dekati pohon, itu tidak ditemukan kemauan yang kuat untuk betul-betul melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu makan apa saja dah, tapi jangan dekati pohon. Nah, itu siap ya Allah. Itu siapnya itu bukan siap betul-betul ini. Karena di Al-Qur'an sendiri bilang apa? Walam yajid lahu azma. Karena tidak ada azamnya. Jadi Nabi Adam itu tidak ada kemauan yang kuat untuk betul-betul melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi pohon itu. Karena tidak ada kemauan yang kuat tadi, tergelincir dalam bisikan
setan. Nah, Nabi Adam dulu tergelincir, belum turun surat An-Nas. Lah Anda umat Nabi Muhammad SAW dikasih penangkal. Kalau ada bisikan-bisikan dalam hati, dalam jiwa, bisikan-bisikan yang ngajak kejahatan, mengajak Anda keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah apa? Ucapkanlah surah An-Nas. Ta'awuznya pakai surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Merayu Allah dengan memuji-muji Allah minimal dengan 3 sifat. Sifat pemelihara Allah, sifat kerajaan Allah, malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sifat ketuhanannya Allah, Tuhannya manusia. Ya kan 3 ini. Ya Allah, Engkaulah pemelihara manusia, Engkaulah rajanya manusia, Engkaulah Tuhannya manusia, tempat menujunya manusia. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan was-wasnya khannas. Was-was itu macam-macam di segala bidang. Was-wasa, bisikan itu di segala bidang. Kadang dalam ibadah kita juga was-was. Misal 2 apa 3 ini sholat, 2 apa 3 ini sholat. Pernah enggak? Hah? 3. Nah itu was-was, itu bisikan. Bisikan itu kita tidak kenal kecuali ketika kita sudah keluar dari bisikan itu. Baru kita tahu. Setelah selesai episodenya, oh tadi itu bisikan. Baru tahu begitu. Orang yang rajin belajar, kemudian dia mendapatkan hasil yang optimal, dia baru tahu bahwasanya malas-malas itu bisikan. Orang yang bekerja, kemudian dia menjalankan aktivitasnya dengan baik, dia baru tahu bahwa bermalas-malas itu adalah bisikan. Bisikan itu kadang taunya sudah selesai. Nah, itu. Nah, ketika Anda sholat, kemudian Anda memantapkan jiwa Anda, oh ini saya 3 rakaat. Kemudian Anda sholat 3 rakaat dan seterusnya, nah, itu baru Anda tahu bahwa keraguan-raguan Anda itu muncul dari bisikan halus itu. Paham ya? Itu namanya apa? Was-wasah dalam agama kita. Apa namanya? Was-wasah. Jadi para alim itu banyak nulis kitab tentang was-wasah, bisikan. Sampai ke masalah keyakinan itu ada was-wasahnya, ada bisikannya. Pertama kali Anda mungkin tanya, siapa sih Allah itu? Ngapain sih Allah itu buat kita? Nah itu dia buat was-was dalam hati Anda untuk mempertanyakan, oh ngapola Allah ngejuk aku cak ini, ngapola aku cak ini cak dan seterusnya. Sampai nanti Anda dibuat sama setan bisa saja bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Sampai begitu. Nah ini Nabi mewanti-wanti, jangan sampai stop. Makanya ada seorang sahabat dalam sebuah riwayat, Nabi, ada sesuatu yang itu kalau aku katakan lebih baik aku mati daripada aku mengatakan itu. Nabi bilang, bagus, kamu telah keluar dari was-wasah, dari gangguan. Kenapa? Yang begitu tidak usah diperturutkan. Kalau ada sholat ragu-ragu 2 atau 3, pilih mana? Pilih mana? 2, sudah 2 ya, pilih yang Anda yakin, mantapkan. Nah itu menghilangkan was-wasan. Ini batal atau tidak? Batal atau tidak? Wudhu saya batal atau tidak? Tidak. Saya sudah wudhu atau belum? Belum. Gitu ya. Jadi begitu cara berpikir. Jadi kita harus punya pemantapan.
Kenapa? Ya setan itu dari situ. Kamu mungkin kalau lihat mungkin ada orang sholat, Allahu Akbar, oh belum mantep, Allah, ulang lagi, Allah. Jadi sholat itu takbiratul ihramnya bisa 10 kali. Kenapa? Karena was-wasah, hatinya tuh merasa belum mantep. Nah itu sudah Allahu Akbar sekali, tep, mantap langsung. Untuk menghindar dari yang namanya apa? Was-wasah bisikan. Misal lagi was-wasah. Ini dalam kita berteman itu juga ada was-wasah. Misal ditegur sama temannya, itu dalam benaknya itu setan bilang, oh masa kamu ditegur, kamu kan ketua kelas, kamu kan ketua kamar, masa kamu mau ditegur sama anggota begitu, masa derajat kamu, itu hatimu nanti dibisik-bisiki begitu. Kenapa? Biar timbul rasa sombong dalam hati kita. Nah itu harus diingat bahwa itu apa? Waswasil khannas. Ketika muncul itu, maka bacalah apa? Surah An-Nas. Itulah kenapa di setiap pagi dan petang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas yang kita kenal dengan Al-Mu'awwidhataini. 2 surat perlindungan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh dari setan berupa jin dan manusia. Setan itu musuhnya para nabi. Pun demikian musuhnya siapa? Musuhnya kita manusia, seluruh manusia. Di setan musuhnya manusia. Fattakhidhuhu aduwa. Karena dia musuh, jadikanlah dia musuh, jangan teman. Namanya musuh ya, kita ini tidak ada musuh manusia ini kecuali setan musuh kita. Kalau mau Anda bermusuh-musuhan, bermusuh-musuhanlah dengan setan. Jangan sesama umat Nabi Anda bermusuh-musuhan, jangan. Ketika ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia saat itu memang jadi setan, yang Anda musuhi apa? Setannya, bukan orangnya. Jadi gimana caranya? Ajak dia untuk balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak begitu? Bisa. Bisa, upaya-upaya begitu bisa. Nah, untuk kita terhindar dari gangguan setan, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, 2 muawwidhataini ini menjadi amaliyah atau amalan kita yang hendaknya senantiasa kita baca pada setiap harinya. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat. Kita akhiri dengan doa istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah ibu bapak kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, manfaatkan apa yang telah Engkau ajarkan pada kami, ajarkan segala yang bermanfaat bagi kami, anugerahkan kami rezeki ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.